Pernah nggak hidup kamu sebenarnya baik-baik saja, sampai satu kejadian kecil langsung bikin semuanya terasa berantakan? Satu notifikasi chat, satu ucapan orang lain, satu kejadian sepele. Dan anehnya, yang paling melelahkan bukan kejadiannya, melainkan pikiran kita yang mulai berbicara tanpa henti. Hari ini, aku mau cerita tentang seseorang bernama Adit. Dan tentang satu hal penting yang akhirnya dia sadari. Hidup terasa berat bukan karena apa yang terjadi, tapi karena bagaimana kita menanggapinya. Adit itu tipikal orang kebanyakan. Datang, kerja, pulang. Gak banyak gaya dan gak suka cari perhatian. Tapi satu hal yang pasti, dia selalu berusaha bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas sebaik mungkin, dan jarang mengeluh. Sampai suatu hari, di depan beberapa rekan kerja, atasannya bilang dengan nada datar, "Dit, kerjaan kamu kurang rapi. Tolong lebih serius." Kalimatnya singkat, suaranya datar, tanpa tekanan. Tapi di kepala Adit, kalimat itu bergema terus. Sepanjang hari, Adit jadi murung. Di perjalanan pulang, yang dipikirkan bukan capek atau macet, tapi kalimat yang sama berulang-ulang. Emang gue kurang serius? Emang gue gak becus? Malamnya, Adit ingin cepat tidur, tapi tidak bisa karena pikirannya selalu berisik. Padahal, yang terjadi cuma satu kalimat, tapi reaksinya seharian penuh. Di saat itu, Adit menyalahkan hidupnya. Padahal yang sibuk menyerang itu pikirannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Adit duduk diam lebih lama dari biasanya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan di momen itu, sebuah pemikiran sederhana akhirnya mengubah cara pandangnya. Dia mulai bertanya ke dirinya sendiri, kalau atasan gua ngomong begitu, itu fakta atau opini? Faktanya adalah ada pekerjaan yang bisa diperbaiki. Tapi opini di kepala Adit berkata, gue gagal, gue gak dihargai, gue payah. Dan disitulah Adit sadar, selama ini dia menderita bukan karena kejadiannya, tapi karena cerita yang dia buat sendiri. Stoikisme mengajarkan satu hal penting, hidup terbagi dua, yang bisa kita kendalikan, dan yang tidak bisa kita kendalikan. Ucapan orang lain, itu bukan kendali kita. Penilaian orang itu juga bukan kendali kita. Tapi satu hal yang selalu milik kita sepenuhnya adalah reaksi kita. Sejak hari itu, Adit mulai melatih satu kebiasaan kecil. Setiap kali ada kejadian yang bikin emosinya naik, dia berhenti sebentar. Bukan untuk memendam emosi, tapi untuk memilih respons. Dia bertanya dalam hati, ini kejadian nyata, ya atau cuma cerita di kepala gue? Saat dikritik lagi, Adit menarik napas. Bukan untuk menahan amarah, tapi untuk memberi jarak antara kejadian dan reaksinya. Dia bilang ke dirinya sendiri, oke, ini masukan. Gue perbaiki yang masih bisa diperbaiki. Sisanya gue lepas. Masalahnya tetap ada. Tekanannya juga tetap ada. Tapi kepalanya gak berisik lagi. Dan hidup yang sama perlahan terasa lebih ringan. Adit akhirnya paham satu hal. Banyak orang kalah bukan karena hidupnya sulit, tapi karena emosinya dibiarkan mengendalikan segalanya. Masalah kecil jadi besar. Komentar sepele jadi luka. Karena reaksi tidak pernah disaring. Padahal ketenangan itu bukan bakat. Ketenangan adalah skill, dan skill bisa dilatih. Jadi, kalau hari ini kamu capek, mudah tersinggung, atau merasa hidup gak adil, ingat ini baik-baik. Kamu gak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Hari ini, kamu tidak perlu menang melawan dunia. Cukup menang melawan reaksimu sendiri. Kalau cerita Adit ini terasa dekat, like video ini, subscribe channel ini, dan bagikan ke orang yang sedang butuh ketenangan.
Karena yang kita butuhkan bukan hidup yang lebih mudah, tapi pikiran yang lebih tenang.